ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للmuttaqina imama. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek rahimakumullah. Alhamdulillah ing enjing menika kula lan panjenengan sami saged ngrawuhi majelis ilmu. Menawi kula ngagem basa Indonesia paham nggih? Campur ngoten nggih, nggih. Ya, soalipun garwa kula nika tiyang Bekasi, jadi keseharian niku pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang basa Jawa kadang jarang dipakai, ini kesupen kadang ini. Kita berada di dalam sebuah majelis ilmu, majelis kebaikan yang Rasulullah SAW menyampaikan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu, dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia dan akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Dunia saja itu kalau orang berilmu Bapak Ibu, mudah ya, mudah untuk mendapatkan dunia, harta itu mudah. Pedagang bakso yang punya ilmu tentang perbaksoan, tentang marketing, penjualan tentu lebih besar hasilnya. Ya. Seorang guru, seorang dosen kalau punya ilmu hasilnya lebih banyak secara materi. Gitu. Pernah cerita dengan seorang profesor. Ya. Saya kuliah di Surabaya, kemudian ngobrol sama salah seorang guru besar, profesor. Per bulannya saja ya, dia nggak ngajar itu per bulannya udah 15 juta ya. Kalau udah guru besar profesor itu per bulannya saja dia dapatnya 15 juta ya. Ini bukan ini di luar dari niat ikhlas mengajar, tapi ini secara hitung-hitungan materi seperti itu ya. Karena ilmunya lebih tinggi ya. Itu belum kalau dia ngajar dan lain sebagainya, apalagi akhirat ya. Tentu lebih membutuhkan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia akhirat maka hendaklah berilmu. Ya, maka bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan, Allah ringankan langkah kita untuk mendatangi majelis ilmu. Ya. Kula lan panjenengan sami menika dugi teng mriki menika atas kehendak siapa Bapak Ibu? Dipaksa apa mboten? Atas kehendak kita atau atas kehendak Allah? Ya, atas kehendak kita ya, yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kenikmatan ya. Selain nikmat sehat, nikmat aman, tidak terkena bencana, nikmat untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis kebaikan itu adalah kenikmatan ya. Jadi Allah ringankan langkah kita untuk mendatangi tempat ini ya. Kemudian Allah beri pahala dengan datangnya kita ya, berarti kan Allah ingin kebaikan pada kita, berarti kita ini dicintai Allah. Allah memperingan langkah kita datang, kemudian Allah beri pahala. Jadi dalam setiap kebaikan seperti itu pikiran kita bisa mengaji, itu atas kehendak Allah. Allah yang cinta sama kita, kemudian dipermudah Allah untuk bisa datang, untuk ngaji, untuk beramal. Nah, kemudian setelah itu Allah beri pahala atas amal tersebut ya. Maka seperti itulah kenikmatan ya, jauh lebih nikmat, kenikmatan yang lebih besar daripada mungkin kita sehat, alhamdulillah, kita aman, alhamdulillah, tidak konflik, tidak perang, kita tidak terkena bencana, alhamdulillah. Yang sudah kita utuh bersama satu pekan yang lalu di Gunung Semeru meletus dan sudah belasan, puluhan yang kemudian meninggal dunia. Ada hal yang perlu kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil sedikit pelajaran dari musibah Semeru ya, bukan dalam rangka untuk
dalam rangka untuk mengilmui apa yang bisa kita ambil. Ya. Sudah berkali-kali ya musibah itu menimpa kita, bangsa Indonesia ini, ya. Terutama di akhir tahun ya, Bapak Ibu menawi mirsani ya, memperhatikan ya, sering setiap akhir tahun itu kemudian banyak musibah. Apakah karena banyaknya dosa yang dilakukan ya? Tsunami Aceh dulu kan juga akhir Desember nggih, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus muhasabah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ya Islam mengajarkan apabila kita itu tertimpa musibah. Ya. Alhamdulillah kita aman, Bapak Ibu. Tapi kita ditahu suatu saat kita kena musibah. Naudzubillah, kita tidak berharap nih. Kita tidak berharap terkena musibah. Tapi ketika musibah itu datang, kita harus siap. Kita harus punya ilmunya. Ya. Ampun kados tanggi kula. Kenging musibah nggih menika garwanipun sedo kaya nggih sugih. Dulu beliau ini asistennya Pak Tunjung, yang Pak Tunjung dokter tulang tepang nggih. Itu kan asistennya beliau, tangan kanan beliau, kemudian salah satu tangan kanan beliau meninggal, ya, kemudian istrinya stres, Bapak Ibu. Jadi masuk rumah sakit jiwa. Anaknya juga. Jadi setelah suaminya meninggal itu, kemudian bapaknya dari anaknya meninggal, kacau. Jadi padahal ya warisannya masih banyak. Maksudnya ada rumah juga, dia juga punya lain-lain ya. Tapi kenapa ketika musibah itu datang ya, kemudian langsung membuat dia stres? Ya, karena tidak punya ilmunya. Kalau datang musibah itu harus seperti apa? Ya. Ya, maka ini penting, harus kita ilmui. Ya, jangan baru musibah itu datang kita baru cari-cari. Oh, kalau musibah datang ini kemudian saya harus ngapain? Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Maka kalau dalam Islam, Imam Bukhari meletakkan satu bab di Sahih Bukharinya ini, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Nah, ini penting nih. Jadi diilmui dulu sebelum kita berbuat, berkata, sebelum kita menerima suatu hal. Nah, ini penting. Kados rumah tangga ngoten, sakderenge pernikahan berlangsung ya, itu laki perempuan calon pengantin putra putri harus mengilmui dulu seperti apa rumah tangga ya. Kemudian kalau terjadi cekcok, kemudian kalau terpaksa terjadi cerai, itu seperti apa? Bukan kita berharap cerai, bukan ya, tapi kita tahu menyikapinya seperti apa ya. La tarjulik al-adu fa idza laqitumuh fathbutu. Jangan engkau berharap itu bertemu musuh. Ya. Jangan kita itu berharap ketemu musuh, ampun ngantos. Ya. Tapi kalau sudah bertemu, kita sudah tahu ilmunya, fathbutuh, maka sabarlah, sabatlah, ya, bertahanlah. Ya, termasuk dalam hal musibah ini, Islam tentu mengajarkan seperti apa seseorang itu terkena musibah. Sekali lagi kita tidak berharap kena musibah, bukan. Ya, tapi kita harus bersiap-siap. Ya, apalagi nggih donya nggih kados ngeten iki ya. Banyak kerusakan alam, banyak perbuatan manusia, penyimpangan, dosa yang itu membuat Allah murka, banyak perusakan alam yang banjir di mana-mana ya. Kados Kalimantan niku rencang nggih cerita tiyang mriku asli ya, belum pernah di tempatnya dia itu banjir ya. Baru akhir-akhir ini banjir sampai kemudian menenggelamkan rumah sampai setinggi atap rumah, belum pernah, baru akhir-akhir ini ya, setelah penggundulan hutan, kemudian mau dibuat ibu kota baru di sana yang sekian ratus hektar, sekian ribu atau sekian ratus ya, itu harus hutan harus dibabat ya, baru ini akhirnya. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas. Ya. Karena perbuatan manusia, ya karena manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar dia merasakan akibat dari perbuatannya itu. La'allahum yarji'un. Agar setelah dia merasakan kemudian dia yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, memperbaiki dan lain sebagainya.
Maka Islam mengajarkan bagaimana ketika kita terkena musibah, Islam mengajarkan. Baik musibah besar maupun musibah kecil. Semeru itu mungkin musibah bagi kita besar. Atau musibah kecil, ya tertimpa duri itu juga sebuah musibah. Ya. Atau anak kita meninggal, orang tua kita yang kita cintai meninggal, itu bagaimana kita bersikap. Islam mengajarkan yang pertama ketika seorang tertimpa musibah, yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus menumbuhkan kesadarannya. Sadar bahwasanya semuanya kita dan semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iku rumiyin. Ingkang seminah nggih menika kita menika sadar bilih kita lan sedaya ingkang kita miliki menika kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di surat Al-Baqarah wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta, kehilangan harta, makanan, nyawa. Allah akan uji kita itu. Kemudian berikutnya wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu menimpa mereka, qalu, mereka berkata, inna lillah, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, Bapak Ibu ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bukan milik kita, ya, bukan milik bapak kita. Ya, tapi hakikatnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ngambil kita kapan saja. Nah, ini harus ditemukan kesadaran. Kita, anak-anak kita, harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah pada kita. Tapi yang pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau seorang itu sadar dia milik Allah, diambil ini semuanya hanya titipan, kemudian diambil, dia tidak akan terlalu sedih ketika musibah menimpa. Karena yang kita miliki ini titipan Allah, bukan milik kita. Ya. Kecuali milik kita. Nah, ini misalkan milik saya hilang ataupun diambil orang, saya sedih. Tapi kalau ini titipan, titipan panjenengan bapak titip tengkulo, ya, diambil lagi, nggak sedih harusnya, karena ini hanya titipan. Nah, itulah yang terjadi di kisahnya Ummu Sulaim. Nah, tengereng bapak ibu kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dan suaminya Abu Tolha. Ummu Sulaim ketika suaminya mendapatkan perintah Rasulullah, ya, dia ikut berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, berangkat fisabilillah, ditinggalnya istri dan anak-anaknya. Nah, saat ditinggal itu anaknya sedang sakit, tapi harus berangkat, perintah Rasulullah berangkat. Nah, kemudian saat hendak pulang, sudah hari-hari mendekati hari pulang, anaknya ini meninggal. Anaknya meninggal. Kemudian Abu Tolhah ini, suaminya namanya Abu Tolhah, ini suaminya aslinya meninggal, kemudian menikah dengan Abu Tolhah. Ya. Abu Tolhah ini kemudian pulang malam-malam, ya, sebagai seorang istri. Ya. Suaminya habis bepergian jauh, bepergian beribadah jihad fisabilillah, maka dia menjamu suaminya. Jadi disiapkan tempat mandinya, kemudian makanan disiapkan semuanya. Ya. Dia tidak memberi kabar dulu tentang anaknya itu, bahwa anaknya meninggal. Nanti kalau habis pulang jauh, kalau langsung diberi kabar, kaget, bisa marah-marah. Maka suaminya dilayani dulu. Nah, dia berpesan kepada orang-orang sekitar rumahnya, janganlah ada yang memberitahu tentang kematian anakku ini, kecuali aku memberitahu. Nanti aku yang akan memberitahu. Siapapun tidak boleh memberitahu tentang kematian anaknya. Maka setelah dijamu, dilayani dengan baik, kemudian malam itu istrinya melayani Abu Tolhah, dia campur dengan suami istri itu campur. Ya. Kemudian baru keesokan harinya, Ummu Sulaim berkata pada Abu Tolhah, ya Aba Tolhah, lau anna qauman a'aru ri'ayatahum. Wahai Abu Tolhah, jika seandainya seseorang itu dia meminjamkan pinjamannya, ahla baitin, pada seseorang, pada orang lain, kemudian fatalabu minhum ariyatahum, kemudian yang dititipi itu yang minjamkan itu mengambil, ya. Apakah yang dititipi itu
bersedih? Tidak tentu. Ya, kemudian qalat fahtasib ibnaka. Ya. Bersabarlah dan berharaplah pahala pada Allah atas kematian anakmu. Jadi setelah datang dilayani, kemudian malam itu dia juga melayani suaminya, kemudian paginya dia baru bilang bahwasanya anaknya meninggal. Maka berharaplah pahala dari Allah dengan kematian tersebut. Ya. Kemudian marah Abu Talha. Ya, kok nggak cerita-cerita dari awal? Kemudian mengadu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, cerita gini. Ya, kemudian Rasul menyampaikan barakallahu fi lailatika. Ya. Semoga Allah memberkahi malammu. Ya. Ya, dia merasakan malamnya sangat bahagia Abu Talha ini. Ya, kemudian Rasul mendoakan semoga Allah memberkahi malammu. Dan benar, doa Rasulullah benar. Allah memberkahi malamnya itu. Ya. Dari malam itu kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Dari Abdullah ini lahirlah 9 anak yang semuanya soleh-solehah, menjadi para ulama. Nah, jadi Allah memberkahi. Nah, begitulah yang sampaikan Sulaim tadi. Jika seorang itu menitipkan, kemudian diambil. Jadi Allah menitipkan pada kita itu anak kita, kemudian Allah ambil. Apakah boleh kita kemudian marah-marah, kita sedih? Tidak boleh. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus kita bangun Bapak Ibu. Jadi kesadaran bahwasanya kita dan semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nah, kalau kita sadar kita ini milik Allah, semuanya milik Allah, maka likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kita itu tidak terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu. Ya. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bahagia, berlebihan, terlalu over, sangat bahagia sekali, sangat senang sekali sampai tidak terkendali ketika kita mendapatkan sesuatu. Ya. Karena sejatinya kita mendapatkan itu ya Allah titip pada kita, bukan milik kita. Ya, maka benar likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya. Nah, itu harus kita tumbuhkan kesadaran. Nah, kesadaran itu memang letaknya dalam hati ya Bapak Ibu, di dalam hati kita. Kita sadar atau tidak, itu dalam hati kita. Tapi itu akan terlihat, tercermin dalam perbuatan, dalam tindakan kita. Ya, orang yang sadar betul bahwasanya dia milik Allah, maka dalam ucapannya pun dia akan ketika tertimpa musibah dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus sadar itu. Nah, itu perlu ditumbuhkan kesadaran bahwasanya kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sadar, ya, yang kedua adalah kita sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Ya. Terutama saat musibah itu pertama kali datang. Nah, disitulah sebenarnya letak kesabaran Bapak Ibu. Ketika seorang itu pertama dapat musibah pertama kali, ya, kesabaran itu di situ. Innamas sabru indas sodamatil ula. Ya. Sabar itu adalah saat benturan pertama kali, saat dia mendapat musibah pertama kali. Ketika erupsi belum, gitu ya. Nah, saat pertama itulah kemudian sikapnya seperti apa? Apakah dia termasuk orang sabar atau tidak? Ya. Kalau sudah berjalan 1 pekan gini, ya orang sabar itu biasa, ya. Karena dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Tapi yang saat pertama kali kena musibah, nah, kemudian ucapannya apa, sikapnya seperti apa, lah itulah bisa dilihat kita ini punya kesabaran atau tidak. Ya. Kalau kita bisa bersikap dengan baik, kita sadar tadi itu, kemudian kita berharap pahala dari Allah, nah, ya itulah kita memiliki kesabaran. Ya, yang sebelumnya dia bersama anak-anaknya, suaminya, keluarganya, kemudian tiba-tiba Allah ambil. Nah, seperti apa responnya? Sikapnya seperti apa? Sebelumnya dia punya rumah, punya harta, kemudian tiba-tiba rumahnya itu hancur kena letusan gunung, hancur kena banjir. Ya, karena tidak hanya di Semeru, ya, Bu, di Lombok juga banjir juga, banyak. Ya. Nah, dia seperti apa ketika pertama kali itu? Punya banyak harta, usahanya lancar, kemudian tiba-tiba usahanya bangkrut,
atau kebakaran pabriknya. Nah, dia sabar. Sabar itu saat pertama kali itu. Innamas sabru 'inda sadabatil ula. Ya, sabar itu adalah saat pertama kali. Ya. Kalau kita mendengar kata sabar, maka yang masuk di pikiran kita Nabi sinten Bapak Ibu? Nabi Ayub nggih. Nabi Ayub itu sudah Allah berikan. Nabi Ayub dulunya adalah seorang yang kaya raya, punya banyak harta, anak-anaknya banyak. Ya, dia terhormat di masyarakatnya. Kemudian Allah uji, ya, dengan mendatangkan penyakit yang namanya juzam, kusta atau lepra di kita. Ya. Istrinya yang bertahan bersama dia hanyalah istrinya. Ya. Yang lain sudah tidak mau dekat-dekat dengan Nabi Ayub. Ya. Sehingga dia disingkirkan, dipinggirkan dari masyarakatnya. Jijik melihatnya seperti itu. Penyakit kulit itu. Nah, kemudian ditanya, wahai Ayub, ya, tidakkah engkau meminta berdoa pada Rabbmu agar engkau menghilangkan penyakitmu ini? Ya. Kemudian Ayub mengatakan, aku malu pada Rabbku. Ya. Aku ini sudah diberikan kesehatan, kekayaan selama lebih dari 70 tahun. Aku ini sehat, kaya raya, longgar harta, longgar semuanya. Kemudian Allah aku uji ini baru 18 tahun. Ya. Ya, maka kemudian Nabi Ayub memilih bersabar dengan itu. Nah itulah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ada yang menarik ketika Nabi Ayub mengatakan, Alhamdulillahi huwa a'ta wa huwa akhadhaha. Ya. Segala puji bagi Allah, yang Allah itu memberi dan Allah pula yang kemudian mengambil apa yang dimilikinya, harta, rumah, semuanya Allah memberi, Allah berikan pada Ayub, kemudian Allah ambil, maka Ayub sabar menghadapinya. Ya. Sekecil apapun musibah atau sebesar apapun musibah, ya sabar tentu menjadi solusinya. Bahkan nanti banyak fadilah yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Kelebihan orang yang sabar. Ya. Rasulullah menyampaikan, ma min muslim yusibuhu adan. Nah, ini kita perlu tahu agar kita berharap pahala dari setiap kejadian, setiap musibah mungkin yang menimpa kita. Ya. Ma min muslim yusibuhu adan min maradin famasiwahu illa hattallahu bihi sayyi'atahu. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa sebuah penyakit, sebuah musibah atau yang lainnya, illa hattallahu bihi sayyi'ah, kecuali Allah akan menghapuskan dosanya. Ya. Kecuali Allah akan menghapuskan dosanya. Kama tahuttu asyajarah waraqaha, sebagaimana pohon itu menggugurkan daunnya. Ya. Jadi seorang muslim ketika tertimpa sebuah musibah, duri yang dia mengenainya atau musibah apapun, maka dengan musibah itu Allah akan menggugurkan dosanya kalau dia sabar menghadapinya. Seperti pohon yang menggugurkan daunnya, jadi rontok dosa dari kita. Oleh karenanya kalau ada tilian nggih, besuk, tuwi, salah satu doanya adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak mengapa, tidak mengapa. Tahurun insyaallah. Insyaallah penyakit ini akan membersihkan dosa-dosamu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjenguk seorang kakek tua yang terkena demam beberapa hari. Rasulullah masuk, menghiburnya, memberikan kabar gembira terhadap orang yang sabar. Kemudian Rasulullah mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Tidak mengapa, insyaallah penyakit ini akan tahur, membersihkan dosa-dosamu. Nah, tapi kemudian ternyata kakek itu tadi menyampaikan kulta tahur, ya. Bal hiya hummatafur ala syai'in kabir tuziruhul kubur. Ya. Apa kamu bilang, ya, akan membersihkan dosaku? Nah, tidak mungkin. Bal hiya hummatafur. Ini adalah demam yang sudah melanda berhari-hari ala syai'in kabir, pada orang yang tua renta seperti saya ini.
tuzirul kubur, yang akan mengantarkannya kepada kuburan. Maksudnya demam ini akan mengantarkanku pada kematian. Ya, Rasulullah sudah sangat mendoakan, optimis akan sembuh, membersihkan dosanya, tapi kakek itu ini malah menyampaikan sakit ini akan mengantarkannya pada kuburan. Maka betul, fana'am idan. Ya udah kalau begitu. Begitu Rasulullah keluar dari pintu rumahnya, kakek itu tadi kemudian meninggal sesuai apa yang dia prasangkakan. Ya, karena merasa suudzon atau kata-kata yang tidak baik dari dirinya. Ya. Maka berkata baik juga sangat penting. Ya. Nah, itu tadi. Labak satu hurun. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Ya. Maka kita dapati orang terkena musibah itu yang dibaca bukan ya, astagfirullah. Ya. Tapi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ada dua bacaan Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah ketika dia mendapatkan kelapangan, kelonggaran, mendapatkan kenikmatan. Kemudian alhamdulillah juga saat dia mendapatkan musibah. Nah, ini tentu tingkatan yang tinggi. Belum semua orang bisa. Ya, yang alhamdulillah ketika kalau alhamdulillah saat kita mendapatkan kenikmatan, harta itu semua orang bisa. Tapi alhamdulillah diucapkan ya saat tertimpa musibah itu yang susah. Ya. Jadi kalau mendapatkan kenikmatan Rasulullah mengajarkan sebuah bacaan alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah bini'matihi yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurnalah amal-amal kebaikan. Kita bisa majelis ilmu, bisa sholat, maka kita alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan semua itu. Kita bisa mendapatkan harta, kita mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang kedua alhamdulillah ala kulli hal. Itu diucapkan ketika kita alhamdulillah yang diucapkan saat seorang itu tertimpa musibah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala keadaan. Ya. Keadaan sempit, keadaan longgar, alhamdulillah. Kalau dalam sempit sakit, alhamdulillahnya sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, tentu ini yang bicaranya belum tentu juga bisa. Ya. Tapi kita sampaikan agar sama-sama kita belajar. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah itu, jadi yang kedua adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab. Ya. Tanpa ada hitungannya. Tidak terbatas pahalanya. Ya, orang-orang sabar itu. Surga balasannya. Ya, orang yang sabar maka surga adalah balasannya. Rasulullah menyampaikan, "Mali 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabittu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illal jannah." Jika seorang hamba itu ditinggal mati orang yang dicintainya, lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak ada pahala baginya kecuali surga. Nah, jadi pahalanya surga, pahala sabar. Enggak banyak Bapak Ibu yang Rasulullah kemudian langsung menyampaikan pahala surga. Biasanya itu amalan yang berat, ya, seperti haji. Haji itu kan wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala baginya, nggak dapat pahala kecuali surga, illal jannah. Nah, itu berat itu, memang haji berat secara fisik juga, secara harta, maka pahalanya surga. Maka termasuk orang-orang sabar, maka tsumma tasabahu illal jannah, pahalanya adalah surga. Nah, ini berita gembira dari Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang sabar. Ya, berharap pahala dari Allah dari musibah tersebut. Jadi nomor kalih menika sabar. Yang seminah menika sadar kita milik Allah. Yang kedua adalah sabar menghadapinya. Terutama sabar saat pertama kali musibah itu datang, Bapak. Karena kesabaran yang sejatinya itu adalah saat pertama kali musibah itu menimpa dia. Dia sikapnya seperti apa? Kalau dia menggerutu, nggeresulo, ya, maka bisa jadi tidak ada kesabaran dalam dirinya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, setelah kita sadar, kemudian sabar, ya, kemudian melakukan introspeksi atau muhasabah. Ya. Mawas diri. Ya. Musibah yang menimpa saya ini apakah sebuah ujian dari Allah?
atau sebuah teguran dari Allah karena kesalahan kita. Karena bisa jadi dua itu Bapak Ibu. Kita terkena musibah itu bisa jadi Allah ingin menguji kita. Yang kedua, Allah ingin memberikan balasan atau ingin memberikan teguran kepada kita karena kesalahan kita. Yang pertama tadi, yang sabar musibah itu adalah sebuah ujian. Nah, itulah yang dialami oleh para nabi. Nabi dan Rasul itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan musibah, ujian. Ya, musibah ini kepada beliau-beliau, para Nabi dan Rasul itu adalah sebagai ujian keimanannya. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, ya pasti akan lebih banyak mendapatkan ujian kehidupan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ayun nas asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling banyak mendapatkan ujian? Ya. Kemudian dijawab al-anbiya, para nabi. Rasul menjawab al-anbiya. Mereka adalah para nabi. Ya. Tumas solihun, kemudian orang-orang soleh. Ya. Mereka yang paling mendapatkan banyak ujian. Ya. Karena keimanan mereka yang tinggi, maka harus diuji keimanan itu. Ya. Maka bukan tidak aneh ketika banyak para ulama kemudian dipenjara ujian itu. Ya, bukan berarti yang dipenjara itu dia seorang yang kriminal, penjahat, bukan. Ya, bisa jadi dia penjahat di dunia ini bagi orang. Ya. Tapi itu bisa jadi ujian. Tapi itu adalah ujian bagi beliau. Ibnu Taimiyah ya, dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal di penjara dan lain sebagainya karena ingin menegakkan kebenaran, ya, hingga kemudian dia harus menjalani itu. Ya, boleh jadi orang yang soleh, seorang ulama mungkin di penjara dunia, ya, dia dibilang orang-orang, banyakkan orang menyebutnya dia penjahat, kriminal. Ya, tapi Allah tahu yang sebenarnya, yang penjahat itu siapa. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya, kata Allah, apakah kami akan menjadikan orang muslim itu seperti orang-orang yang berdosa? Enggak, Allah tahu mana yang berdosa, mana yang ya. Karena kita ini hidup di zaman yang anu gitu, Bapak. Terbalik gitu. Dunia terbalik ya. Yang jahat dikatakan baik, yang baik dikatakan jahat. Ya. Maka memang perlu banyak kita ini hati-hati ya, tidak gampang menilai, kemudian juga perlu banyak ilmu agar kita bisa membedakan mana sebenarnya yang penjahat, mana yang sebenarnya orang jelek, mana yang pengkhianat, mana yang orang yang bisa dipercaya. Ya. Karena di akhir zaman Rasul menyampaikan yukadzabu fiha as-shadiq wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Orang yang pembohong itu dikatakan jujur, yang jujur dikatakan pembohong. Wa yu'tamanuhu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang terpercaya itu dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan terpercaya. Nah, susah bedakannya. Nah, tadi termasuk ulama ya, mereka yang paling banyak cobaannya. Penjara, diusir, dibunuh, itu hal yang biasa. Karena Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna 'idzamal jaza' ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala diukur dengan besarnya ujian. Idza ahabba qauman ibtalahu. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah suka atau mencintai suatu kaum, seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ya. Faman radhiyalahu falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun ridho terhadap dia. Wa man sakhita falahus sukht. Barang siapa yang dia marah dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, maka Allah pun marah pada dia. Nah, ini penting. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, seseorang, maka Allah akan mengujinya. Nah, itu yang pertama. Jadi musibah itu sebagai ujian. Nah, kita perlu introspeksi, apakah kita misalkan suatu saat itu terkena musibah ini, kita segera setelah kita sadar, kemudian sabar, kemudian introspeksi, apakah ini karena ujian? Ya. Kalau itu karena ujian, maka bersyukurlah. Berarti Allah mencintai dia. Nah, syukur dengan cara sabar menghadapi musibah itu. Nah, termasuk yang di Semeru. Ya. Ya. Bagi sebagian orang mungkin itu sebuah ujian. Bagi orang-orang yang beriman, itu adalah sebuah ujian. Tapi bagi orang para pendosa, itu adalah sebuah balasan.
teguran bagi dia. Ya, karena beberapa hari sebelum Semeru meletus itu ada yang sedekah bumi dengan memotong leher sapi, kemudian sedekahkan bumi, itu perbuatan syirik di sekitar Semeru. Ya, bagi dia, maka itu ada sebuah teguran, karena Allah sebuah balasan atas perlakuan syirik dia kepada Allah SWT. Ya. Termasuk waktu itu pas tsunami, Bapak Ibu. Beberapa hari atau sebelum itu kan 2 atau 3 hari sebelum itu kan ada pesta ngapunten, pesta seks di sekitar pantai situ. Kemudian Allah gulung semuanya itu. Ya, kalau itu bukan ujian bagi dia, itu teguran bagi dia. Nah, dan mesti ada satu yang Allah selamatkan, Allah tunjukkan keajaiban di situ. Ya, Masjid Baitur Rahman yang di Aceh waktu itu kan masih berdiri, yang lain sekitarnya hancur, dia masih berdiri. Ya. Termasuk di Semeru kemarin ada sebuah musola bisa ada anak-anak Bapak Ibu yang anak-anak yang itu anak kecil yang habis TPA. Saat mau sebelum kejadian Semeru, ya anak ini TPA atau ngaji sama ustadznya, kemudian terdengar letusan, langsung suruh lari semuanya. Lari, dia memang anak punya insting. Anak kecil yang kalau di video itu pakai jilbab itu, kemudian dia masuk ke masjid, ya qadarullah malah selamat di situ, masya Allah. Nah, Allah tunjukkan keajaibannya. Nah, kalau kita introspeksi, kalau kita ini musibah itu pas dalam kondisi maksiat, wah jangan-jangan Allah tegur kita. Tapi kalau kita, kita ini sudah taat, nah, tapi kemudian dapat musibah, ya kita husnudzon pada Allah, berprasangka baik, itu adalah ujian untuk kita. Nah, kemudian musibah juga bisa berarti adalah sebuah teguran dari Allah pada kita atas kesalahan manusia. Ya. Kalau kita pernah dengar Nabi Yunus, Bapak Ibu, Nabi Yunus ketika berdakwah pada kaumnya, kemudian dia tidak sabar atas dakwah kaumnya berhari-hari, bertahun-tahun tidak mendapatkan, istilahnya tidak mendapatkan orang pengikut seperti itu ya. Dakwahnya tidak diikuti oleh banyak orang, tidak sabar. Kemudian marah, kemudian meninggalkan tempat itu, udah mutung, misalnya mutung. Kemudian Allah tegur dengan mendapatkan sebuah musibah itu. Nabi Yunus kemudian dicemplungkan naik kapal, kemudian kapal itu saking beratnya, kemudian harus diundi, harus ada yang dikeluarkan. Nah, salah satu yang dikeluarkan adalah Nabi Yunus. Dikeluarkan dari kapal, dijatuhkan, masuk ke dalam perut ikan. Kemudian dia mendapat. Di situ lama dalam keadaan gelap, di dalam perut ikan, di bawah laut, di bawah air laut, di kegelapan malam. Jadi gelap di atas kegelapan, gelap berlapis kegelapan. Nah, kemudian amal apa yang bisa menjadikannya selamat dari musibah tersebut? Ya. Ternyata adalah Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya, "Falaula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'tsun." Kalau seandainya dulu Yunus itu bukan termasuk orang yang musabbihin, mentasbihkan Allah dengan ibadah-ibadahnya, lalabitha fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Kalau dulu dia termasuk bukan orang yang mentasbihkan Allah, maka dia akan terus berada di dalam perut ikan itu. Ya. Jadi ternyata perbuatan amal baik dulu kita itu yang kemudian menyelamatkan. Tasbih kita itulah. Falaula kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dia mentasbihkan Allah, dia akan senantiasa terus dalam perut itu. Tapi kemudian karena amalnya yang dulu, kemudian Allah keluarkan dia dari perut ikan tersebut. Itu jadi amal soleh itu bisa menjadi wasilah kita ketika kita tertimpa musibah, Bapak Ibu. Kejadian 3 orang yang tertutup masuk ke dalam gua, tertutup pintunya oleh batu besar. Ya. Kemudian masing-masing berwasilah, ya, meminta pada Allah, ya Allah, selamatkan kami dari gua ini, keluarkan kami dari gua ini. Nah, kemudian masing-masing 3 orang ini kemudian menyebutkan amal baiknya dulu. Bukan dalam karya pada orang, tapi menyebutkan pada Allah, agar Allah membukakan pintu guanya, batu yang menghalangi guanya. Ya, nanti kisahnya masing-masing menyebutkan, ya, hingga kemudian Allah bukakan pintu itu. Ya. Maka tadi, jadi yang kedua adalah musibah itu bisa teguran
dari Allah atas kesalahan manusia. Bisa jadi perbuatan maksiat dia kepada Allah atau maksiat dia kepada alam, ya. Karena dia telah merusak. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan di awal tadi, Kalimantan itu. Ya, itu juga karena ulah tangan manusia. Maka Allah tegur dengan musibah. Dan yang lain sebagainya. Hablum minallah harus diperbaiki, hablum minan nas dan hablum minal alam, ya. Jadi hubungan baik dengan alam juga harus diperbaiki. Ya. Nah, ini penting juga. Ya. Kita juga perlu sadar Bapak Ibu. Dosa itu bisa mendatangkan musibah, ya. Maka wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah dosa itu diangkat kecuali dengan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang ketiga adalah kita introspeksi, kita muhasabah. Setelah sadar milik Allah, kemudian sabar, kemudian kita harus segera introspeksi. Apakah ini adalah ujian dari Allah? Apakah ini adalah teguran dari Allah? Kita harus segera mengingat-ingat. Ya. Kemudian berikutnya adalah segera bangkit kembali dari terpurukan dan mengambil hikmah. Jadi kemudian setelah itu harus segera bangkit, jangan kemudian menyerah pada keadaan. Ya. Berhusnudzon, pasti ada banyak hikmah yang Allah berikan dalam kejadian itu. Ya. Kalau orang bisa mengambil hikmahnya, ya setiap kejadian itu pasti Allah akan berikan hikmahnya. Jadi sikap seorang muslim itu harus husnudzon pada Allah. Ya. Berbaik sangka, apa yang dialami itu adalah kebaikan untuk dia. Setelah itu tafaul, dia optimis. Insya Allah Allah akan menolongku. Nah, harus optimis itu harus tumbuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan sedikit pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Kemudian sampailah Nabi Musa di tepi laut, depannya laut, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Tidak mungkin akan bisa kemana-mana lagi, pasti akan kena, pasti akan dibunuh oleh Musa. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Pengikut Musa mengatakan, celaka kita, pasti kita akan tertangkap Fir'aun. Ya. Kemudian Musa mengatakan dengan perasaan optimisnya, tafaulnya, qala kalla, tidak, kita tidak akan tertangkap oleh Fir'aun. Ya, padahal sudah pasti depan laut, belakang Fir'aun. Tidak mungkin lagi kalau hitung-hitungan pikiran manusia betul sakit endo, karena nanti tidak bisa. Kalah jumlah pasukan, ya, kalah tempat, udah nggak ada tempat lagi. Qala kalla inna lamudrakun. Nah, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, sayahdin, akan memberikan petunjuk jalan keluar padaku. Dia apa? Dia optimis pada Allah. Dia husnudzon, yakin pada Allah pasti akan ada jalan keluar. Nah, kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Hingga kemudian fangfalaqal bahru. Kemudian laut itu terbelah, Bapak Ibu. Fakana kullu firqin qattaudil azim. Masing-masing bagian ini seperti gunung yang besar. Jadi ini di luar nalar manusia. Solusi untuk Musa, ya. Karena dia apa? Karena dia optimis. Pasti Allah akan inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya Allah bersamaku. Sayahdin, akan memberiku jalan keluar, memberikanku petunjuk. Kemudian disuruh pukul, terbelah laut. Musa masuk, ya. Fir'aun juga masuk. Nah, setelah Musa sampai nyebrang, ya, Allah kembalikan laut itu. Ya, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya kemudian dihancurkan di laut tersebut, tenggelam di laut tersebut. Ya, ternyata ada solusi bagi orang-orang yang tafaul, optimis, ya, termasuk kita dalam menghadapi musibah apapun. Lari, nembe sakit, teng rumah sakit, teng riyo sakit. Ya. Wah, ini serah mungkin nyawane gerek pirang dino. Ya. Itu kata dokter. Ya. Tapi banyak nih Bapak Ibu. Orang dokter sudah angkat tangan, dah kon gak mulih. Ya. Tapi kemudian Allah berikan kesembuhan. Ya. Mungkin dengan amal-amalnya, dengan sedekahnya, kemudian dengan doa-doanya diberikan, ternyata sembuh.
Mboten setunggal kalih mboten, kathah seperti itu kejadian banyak. Nah, karena apa? Karena dia optimis, bangkit sekarang bangkit, Allah pasti akan menolongku. Nah, dengan sikap optimis, sikap pasti Allah, yakin Allah akan menolongnya, itulah kemudian Allah berikan pertolongan. Nah, ini sikap yang harus dipupuk, jadi segera bangkit kembali. Ya. Pasti ada hikmahnya, ya, pasti ada hikmahnya. Tahun 2017 nih Bapak Ibu. Kalau gadah putra, usia waktu itu 11, anak yang kedua, usia 11 bulan, 11 bulan di rumah sakit radang paru. Kemudian harus dirawat di ICU waktu itu 10 hari. Ya. Perharinya itu 4-5 juta. Nah, kita udah mikir, nggak mungkin bayar, nggak bisa, nggak ada BPJS, nggak ada yang bisa dijual Bapak Ibu, nggak ada orang, maksudnya belum punya rumah, tanah nggak ada, motor satu, ya nggak ada yang rumah, bingung mau apa. Ya. Tapi ya kemudian kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu alhamdulillah 10 hari selesai, ya. Selesai kemudian alhamdulillah bisa lunas Bapak Ibu. Ya. Dengan bantuan Allah menggerakkan hati-hati para hambanya itu, ya, untuk bisa membantu. Ya. Dokter di ICU itu saya tidak tahu, saya nggak kenal dokter itu Bapak Ibu. Dokter yang kepalanya ICU itu dia ngasih 5 juta. Saya nggak minta Bapak Ibu, saya nggak minta. Nah, kemudian ada nanti banyak berdatangan. Ya. Waktu itu habis 30 juta, ya 30 sekian juta, 35 juta. Alhamdulillah begitu selesai 10 hari itu, selesai juga urusan keuangannya itu. Alhamdulillah, tidak berpikir. Ya. Saya yakin Ibu, bahwa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pada Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, itu sikap itu harus tumbuh Bapak Ibu. Takwa sebagai solusi jalan keluar, optimis, pasti kita akan bisa melewatinya. Nah, dalam segala hal Bapak Ibu, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Kalau kita tidak optimis, nah di sebuah hadis Rasulullah menyampaikan tentang firman Allah, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku bersama prasangka hambaku. Jadi kita berprasangka apa? Berprasangka baik, ya jadinya baik. Seperti kakek itu tadi, dia berprasangka buruk pada Allah, maka jadinya juga dia meninggal buruk. Kalau kita berprasangka kita ini tidak punya harta, nggak mungkin iso haji, nggak mungkin bisa umroh. Nah, kemungkinan besar ya panjenengan tidak akan bisa umroh. Ya. Tapi kalau kita, insya Allah saya bisa, bismillah. Ya, bismillah saya bisa. Allah yang maha kaya. Saya memang tidak punya harta, tapi Allah maha kaya. Berikhtiar apa yang kita bisa. Ada omplung, ada celengan di rumah, bismillah, celengan haji atau tabungan umroh. Ya sehari ya habis subuh atau apa ada sisa, bismillah, semoga bisa umroh ya Allah, bisa haji ya Allah, bismillah. Yakin Allah maha kaya, pasti insya Allah berangkat Bapak Ibu. Kalau keyakinan kita kuat. Saya ceritakan dalam rangka untuk tahadduts bi ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka beritahukanlah atau sebarkanlah, ya, atau fahaddits. Saya waktu itu umroh tahun 2017 Bapak Ibu. Saya tidak punya harta Bapak Ibu, tidak punya uang, ya. Tapi alhamdulillah saya bisa umroh bersama istri dan ibu. Bukan karena punya harta, bukan. Ya karena ada muhsinin, ada orang yang kemudian mengumrohkan. Bapak saya bisa haji tahun 2009. Bukan karena punya banyak harta, bukan. Tapi Allah berikan jalan. Tidak tahu dari mana. Waktu itu masih ada travel umroh Ramani di Jakarta namanya. Kemudian dia membuka lowongan, ya. Siapa yang pengen haji gratis, tapi syaratnya dia di sana juga kerja. Jadi kerjanya cateringan jamaah haji Indonesia. Jadi kalau jamaah haji Indonesia itu mau makan pagi siang itu disiapkan nasinya. Nah, itu bagian catering, bungkusin, ada yang masak, ada yang bungkusin dan sebagainya. Nah, jadi bisa haji tanpa antri, tanpa bayar, bahkan boleh dapat sangu. Ya, karena apa? Allah berikan jalan itu. Nah, nanti dari banyak hal
Kita tidak bisa menyangka Bapak Ibu. Rezeki itu dari mana? Tidak bisa menyangka. Jangan kira rezeki dari saya kerjanya ini, misalkan tukang, atau saya kerjanya misalkan apa, ya dari situ enggak. Ya. Bukan hanya dari itu. Kalau kita mengandalkan itu, mungkin kita tidak akan bisa haji apa umroh, tidak akan bisa. Kalau kita hanya mengandalkan dari itu. Tapi Allah Maha Kaya. Dari jalan apapun nanti Allah akan datangkan. Dalam menghadapi musibah pun seperti itu. Kita yakin pada Allah akan menolongnya, optimis, segera bangkit. Nah, itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Nah, mungkin itu 4 hal itu yang harus kita ilmui Bapak Ibu. Sekali lagi ini kita harus mengilmuinya sebelum kejadian itu datang pada kita. Ya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Ini harus kita ilmu. Yang pertama adalah kita sadar bahwasanya kalau kita kena musibah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Nah, dengan itu kita akan merasa tidak terlalu sedih dan tidak terlalu bahagia kalau kita mendapatkan kenikmatan. Kemudian setelah itu kita sabar menghadapinya. Ya. Terutama saat pertama kali musibah itu datang, pada benturan pertama, itulah kesabaran. Kemudian kita segera introspeksi. Ya. Kalau itu ternyata kita karena dosa kita, nah, maka kita segera taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita segera bangkit, segera optimis, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Maka paling tidak 4 hal itu yang harus kita ilmui agar kita memiliki ilmunya, bukan dalam rangka untuk mengharapkan musibah datang, bukan. Ya. Tapi suatu saat datang kita sudah punya ilmunya. Orang yang kita cintai, yang biasa hidup bareng kita, kemudian meninggal, kita tidak nangis gidur-gidur, mboten. Ya tetap sedih, tetap ada, manusiawi nih Bapak Ibu. Tapi kalau sampai sedih berlarut sampai kayak tadi tetangga saya itu sampai gila RSJ itu, ya itu enggak bagus karena dia tidak mengilmuinya. Ya, harapannya seperti itu, tidak mengharap musibah datang, tapi kalau datang kita sudah siap ilmunya, sehingga kita bisa menghadapi musibah itu dengan baik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terakhir membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, ya, sebagai introspeksi untuk kita Bapak Ibu nggih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu, suatu masyarakat itu amanu wattaqau, dia beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, ya. Akan tetapi mereka itu penduduk itu kadzabu, mereka mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka. Jadi kata Allah, kalau kita ini penduduk negeri itu beriman bertakwa, maka Allah akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit itu adalah sebuah kebaikan. Hujan itu adalah hujan yang menyuburkan, membuat bumi ini basah, subur. Yang tadinya mati bisa menjadi tumbuh kembali. Nah, itu hujan dari langit itu keberkahan, kebaikan, bukan hujan yang kemudian menjadikan banjir. Nah, berarti hujan ini sama-sama hujan, tapi satunya hujan berkah, satunya tidak berkah. Ya. Termasuk yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan, tambang-tambang yang itu kebaikan, bukan lumpur, ya, kemudian bukan lahar. Nah, kata Allah, kalau kita beriman bertakwa, Allah akan buka keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Yang turun dari langit itu juga kebaikan untuk masyarakat bumi, masyarakat itu. Yang keluar dari bumi pun juga kebaikan. Ya. Akan tetapi walakin kadzabu. Tapi banyak yang kemudian mereka itu mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum. Kemudian Allah siksa karena keingkaran tersebut. Maka ini menjadi introspeksi untuk kita. Jangan-jangan karena kesalahan kita, karena dosa kita, nggak tahu dosa kita, dosa masyarakat kita, ataupun karena kesalahan pengelola negeri ini dan lain sebagainya, semuanya introspeksi. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah buka keberkahan untuk masyarakat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bisa menjadi manfaat untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.